Halo, saya Zulfakriza dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Permiakan dari KK Geofisika Global. Ini Baik, hai, nama saya Andri Janugraha, saya dari KK Geofisika Global, prodinya Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. ya, sekarang kita berada di Lab Vulkanologi dan Panas Bumi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Permiakan, dan kita coba lihat apa yang menjadi aktivitas kami di dalam. Ayo. Oke, baik. Di Lab Vulkanologi dan Panas Bumi memang kita sangat tergantung dengan yang namanya seismometer gitu ya. Sehingga dari kami, dari Lab Vulkanologi, kita mencoba untuk mengembangkan seismometer produk dalam negeri, karena selama ini kita menggunakan produk-produk luar negeri. Dan seperti yang lihat di gambar ini, inilah merupakan seismometer yang sedang kami kembangkan. Saat ini sudah berada di versi yang kedua, Geolini versi yang kedua. Sebelumnya kita sudah mengembangkan Geolini versi yang pertama. Mungkin dari Pak Andri ada tambahan? Baik, terima kasih. Jadi kami mengembangkan alat seismograf ini pertama untuk kemandirian teknologi. Kita mulai dari awal ya, bertahap. Kemudian yang kedua juga adalah kita ingin menggunakannya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian juga ya di ITB maupun di Indonesia. Ini berawal ketika kami tahun 2020 ketika ada pandemi COVID, kami mulai membuat inisiasi seismometer atau seismograf ini. Sampai saat ini berarti kurang lebih udah 5 tahun, perkembangan dari pembuatan alat ini, mulai dari yang sederhana sekali prototipe sampai ke skala yang sudah jadi yang mungkin kita siapkan untuk produksi. Ya. Dan alat yang kita kembangkan ini sudah kita ujikan pertama di stasiun seismografnya Teknik Geofisika yang ada di kampus Jatinangor. Jadi ada alat yang kita tempatkan di sana, kita sandingkan dengan brand yang lain untuk melihat seperti apa konsistensi merekam pada saat terjadi gempa. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada 2 kejadian gempa yang kita rekam di sana, dan terlihat bahwa konsistensi rekaman pas kejadian gempa, fase gelombang P dan fase gelombang S untuk alat yang kita kembangkan Geolin dan brand yang lain itu konsisten merekam. Selain itu juga kita bawa ke sana ya Pak Andri, kita bawa juga ke lapangan industri lah. Ke salah satu lapangan geotermal. Jadi ada mahasiswa juga yang pasang di sana dari FTTM, dari Teknik Geofisika, dan kita ujikan di sana. Kita tempatkan sekitar 3 bulan waktu ya Pak Andri ya, 3 bulan. Nah selain itu juga kita bawa ke area untuk eksplorasi migas ya di Kalimantan. Dan kita sandingkan juga dengan alat yang lain. Ini alat yang kita bawa ke sana. Dan terlihat bahwa konsistensi yang direkam oleh Geolini dan juga alat yang lain itu relatif sama. Sehingga dari situ kita bisa mengatakan bahwa alat yang sedang kita kembangkan ini sudah proven gitu ya, sudah layak untuk kita. Ini kami berkolaborasi juga dengan mitra kami di industri. Ya untuk pengembangan alat ini. Ya. Nah versi yang kedua yang tadinya kita masih menggunakan konektivitas dengan kabel, kemudian versi yang kedua ini sudah nirkabel dan menggunakan prinsip IoT ya, sehingga kita bisa monitor secara real time. Ini yang sedang kita kembangkan. Dan terima kasih kepada DRI yang sudah mensupport kami. Sebelumnya LPPM tahun 2023, kemudian tahun 2025 kami disupport oleh DRI. Ini namanya Geolini ya, seismograf Ganesha untuk bangsa. Geo itu bumi, lini itu dalam bahasa Sunda itu gempa ya. Jadi ini Geolini namanya. Ayo Pak, boleh dijelasin produk yang dikembangin di lab ini apa? Oke, baik, yang kami kembangkan ini namanya alat seismograf. Itu untuk merekam getaran gelombang, gitu ya. Nah, alat ini kami kembangkan itu sejak 2020 ya, sejak pandemi COVID. Waktu itu kita punya pemikiran, kita diskusi ya, mengisi waktu, mulai dari prototipe, kemudian berkembang, kami bekerja sama juga dengan industri dan juga disupport oleh waktu itu LPPM, LPIK, dan sekarang DRI ya. Terima kasih ya. Nah kami kembangkan ini yang pertama seismograf versi 1 yang ini. Ini sensor seismometernya, ini adalah digitizer atau data loggernya. Kemudian 2024-2025 kami kembangkan yang tipe versi 2, di mana sensor dan digitizernya udah all in pada tempat yang sama dan juga lebih canggih ya. Bisa wireless, bisa pakai internet gitu ya. Dan lain sebagainya, seperti yang bisa kita lihat di sini tampilan real time-nya. Bagaimana mekanisme kerjanya? Saya kira silakan Pak Jul. Baik, terima kasih Pak Andri. Ini kalau mekanisme kerjanya, karena di dalam satu unit sensor ini, seismometer ini ada 3 komponen dari sensor. Seperti lihat di sini ada sensor untuk komponen timur barat,
kemudian ini komponen utara selatan, dan ini komponen vertikal. Nah, gimana cara menampilkan ke sini? Kami menggunakan teknologi Internet of Things, bagaimana alat yang ada di dalam seismometer ini merekam atau mendigitasi getaran-getaran yang direkam oleh sensor, kemudian kami simpan di cloud, kemudian dari cloud itu nanti kami visualisasikan di sini. Nah, sebenarnya di sini juga dia udah merekam data, jadi kami bisa menggunakan platform ini untuk bisa mendownload data-data yang sudah terekam untuk setiap harinya, gitu ya. Jadi seperti itu lebih kurang dari sistem kerjanya. Jadi kalau kita ketok, ini responnya, ya. Ini respon yang tadi kita berikan dengan ketukan, dan dia konsisten untuk baik di komponen timur barat, komponen utara selatan, maupun komponen vertikal. Jadi ini lokasi seismograf yang kita buat itu alatnya ada di stasiun ITB Kampus Jatinangor. Kemudian pada saat itu ada gempa, epicenternya di Filipina ya, di selatan Mindanao ya, di sekitar 6,2. sini. Magnitudenya 6,2 dan terekam di Jatinangor itu mungkin berapa ribu kilo itu ya. Nah, ini yang rekamannya ya, ini dari kita bandingkan dengan brand lain gitu ya. Nah, ini alat yang kita buat ada 2 waktu itu kita pasang ya Pak Jul ya. Ini rekaman dari brand lain, pada dasarnya kemiripan dari bentuk gelombang atau waveform atau sinyalnya mirip gitu ya. Waktu tibanya juga mirip. Nah, kemudian contoh lain ini untuk epicenter gempanya lebih dekat. Ini di sekitar selatannya Sukabumi ya, di Pelabuhan Ratu ya Pak Jul. 5,4. Ini magnitudonya 5,4 ya. Ini terekam di stasiun yang di Jatinangor. Ya, ini alat yang kami buat dibandingkan dengan brand lain ternyata sama rekamannya. Artinya itu salah satu uji validitas ya. Meskipun perlu kita detailkan kembali. Silakan Pak Jo, mungkin ada tambahan. Jadi memang alat ini memang sangat sensitif ya. Jadi dia akan merekam getaran-getaran yang bahkan manusia tidak merekam atau tidak merasakan. Jadi seperti gempa yang terjadi di Filipina, mungkin kita di Bandung tidak begitu merasakan ya. Tidak merasakan jauh. Tidak merasakan, tetapi dia merekam dengan baik, dan kita bisa melihat dari profil dari waveformnya ya, yang clear ya, baik untuk komponen timur barat, utara selatan maupun komponen vertikal. Demikian. Mungkin terakhir ya Pak, boleh berdua kayak harapan ke depannya dari pengembangan produk ini dan manfaatnya gitu. Kalau saya praktiknya harapannya bisa ada yang beli gitu ya. Ya. Karena ini bisa kita jual ya. Ya. Jadi kita udah punya brosur, ini udah bisa di-scan, ada barcode. Ini langsung terhubung dengan Ganesha Connection, marketplace-nya ITB. Dan kita sudah menjual yang ini. Nanti harganya langsung bisa diakses di sini. Katanya sini naik ya. Nah, harapannya seperti itu. Jadi kenapa kita ingin ini terjual? Biar kita punya nafas gitu ya. Jadi kalau sudah ada barang yang terjual, berarti ada income yang masuk, berarti kita bisa mengembangkan untuk produk-produk berikutnya. Kan nggak selamanya juga kita harus bergantungan ke DRI gitu ya. Jadi kita harus juga bisa muter gitu ya, sehingga kita bisa menghidupkan produk ini, dan harapannya produk ini bisa masuk ke industri dan juga bisa terjual begitu. Mungkin dari Pak Andri. Saya kira harapannya senada dengan Pak Jul ya, dan juga kebermanfaatannya untuk dunia pendidikan, penelitian maupun industri gitu ya. Nah, kami mencoba mengembangkan lagi ke depan mungkin untuk tipe-tipe sensor yang lainnya gitu ya. Ya, harapan utamanya ini bisa bersaing di market gitu ya. Dan bisa ya ada yang beli supaya kita bisa improve lagi penelitiannya dan alatnya kita improve lagi. Dan satu lagi kita juga ada rencana mengembangkan akselerograf ya Pak Andri ya? Ya, kita mencoba mengembangkan akselerograf nantinya ke depannya, mungkin juga intensity meter ya. Ya, dan sensor yang tipe lain mungkin broadband atau strong ground motion. Ya. Kita bertahap lah ya. Ya mudah-mudahan ini laku dulu Pak Jo. Betul.